Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kusuma Dewi dengan NIM 2205020062. Di sini saya akan membuat tugas dari Bu Rahma dengan judul sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepinjangan ikatan sosial. Sementara itu, Leslie berpendapat bahwa pengertian sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu sebab-sebab masalah sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkut paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala normal yang merupakan masalah sosial. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Yang kedua, yaitu faktor biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya adalah faktor psikologis, yang merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang keempat yaitu faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, yaitu kemiskinan. Permasalahan sosial kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran ini biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas menjadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas.
Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Yang keempat, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial, karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang terakhir yaitu cara mengatasi masalah sosial yang terjadi ini. Permasalahan ini dapat diselesaikan apabila ada kerjasama baik dari masyarakat yang mengalami permasalahan maupun dari pemerintah. Karena misalnya ketika pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah, tetapi masyarakat tetap tidak mau mengikuti, maka permasalahan akan sulit selesai. Adapun berikut ini adalah contoh solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan ini. Yang pertama, yaitu mengembangkan industri-industri kecil atau usaha menengah kecil mikro atau UMKM di wilayah pedesaan. Yang kedua, membuka banyak lapangan kerja. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan agama sedari dini. Yang keempat, memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Yang kelima, memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang tidak mampu. Yang keenam, memberikan program beasiswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang masalah-masalah sosial yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.